Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Gusel Safal Arik, mahasiswa Telkom University, jurusan MBTI, dengan NIM 141202289 dan dari kelas MB4405. Hari ini saya akan mempresentasikan dan sekaligus juga menjelaskan tentang analisis rasio keuangan PT United Tractors dan PT Alam Sutra Realty. Nah, sebelumnya PT United Tractors itu memiliki kode saham UNTR dan PT United Tractors sendiri merupakan anak usaha dari PT Astra International, salah satu grup usaha terbesar dan terkemuka di Indonesia dengan jaringan layanan menjangkau berbagai industri dan sektor. Saat ini United Tractors telah berkembang menjadi salah satu pemain utama di sektor dan industri dalam negeri melalui 5 pilar bisnis, yaitu mesin, konstruksi, kontraktor, penambangan, pertambangan, industri, dan konstruksi dan energi. Next ada juga PT Alam Sutra Realty Tbk dengan kode saham ASRI, dan PT Alam Sutra Realty sendiri adalah perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang pembangunan real estate. Perusahaan ini juga mengembangkan dan manajemen properti tempat tinggal, tempat usaha komersil, tempat industri dan pusat perbelanjaan, kantor dan juga tempat rekreasi. Perusahaan ini memiliki proyek-proyek real estate besar di Serpong, Cianjur, Tanjung Pinang, dan Sanur. Next adalah jenis-jenis rasio keuangan yang bakal kita pakai untuk analisis hari ini. Ada current ratio, ada debt ratio, ada total assets turnover ratio, ada net profit margin, return on assets, gross profit margin, return on equity, fixed asset turnover. Kenapa kita punya banyak pilihan rasio keuangan? Karena setiap rasio keuangan sendiri itu memiliki hasil yang berbeda dengan informasi yang bisa didapatinya itu beda, dan itu bisa membantu kita untuk mengambil keputusan investasi. Next, nah berikut adalah laporan keuangan dari PT United Tractors yang kita pakai untuk analisis laporan keuangan hari ini. Dan berikut juga ada beberapa laporan keuangan yang kita pakai buat menganalisis laporan keuangan Alam Sutra Realty. Let's first start with the current ratio. Current ratio atau rasio lancar digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Semakin besar maka semakin baik. Nah, di sini ada rumus buat current ratio-nya sendiri, yaitu current assets by current liabilities. Nah, untuk PT United Tractors sendiri, di sini untuk current assets-nya itu bernilai 44195.782 dan dibagi current liabilities-nya itu 20943.824 dan hasilnya itu 2,11. Dan untuk PT Alam Sutra Realty, current ratio-nya yaitu 2156000 dibagi current liabilities-nya yaitu 3,198,161 dan hasilnya itu 0,67. Nah, dari hasil dua ini kita bisa lihat bahwa current ratio PT United Tractors lebih besar dibanding PT Alam Sutra Realty, yaitu 2,11 atau 211%, yang artinya perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam membayar hutangnya tepat waktu. Next kita bahas debt ratio. Debt ratio atau rasio hutang adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya dengan asetnya. Semakin kecil maka semakin baik. Nah, untuk PT United Tractors sendiri, di sini debt ratio itu total debt by total assets. Dan total debt-nya PT United Tractors itu bernilai 36653823 dibagi total asetnya yaitu 99800.963 dan hasilnya itu 0,37. Untuk PT Alam Sutra Realty, debt ratio-nya total debt-nya bernilai 11840667 dibagi total asetnya itu 2122815 dan hasilnya itu 0,56. Dan jika diperbandingkan,
bisa dibilang PT United Tractors memiliki debt ratio yang lebih kecil dibanding PT Alam Sutra, yaitu 0,37 atau 37%, yang artinya mayoritas aset perusahaan dibiayai ekuitasnya sendiri dan bukan dari hutang, dan risiko keuangan perusahaannya kecil. Next yaitu Total Assets Turnover Ratio atau TATO. Total Assets Turnover Ratio mengukur nilai pendapatan perusahaan dari jumlah aset yang dimilikinya untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan pendapatan. Semakin besar maka semakin baik. Nah, untuk rumusnya Total Assets Turnover Ratio sendiri itu sales by total assets, di mana sales untuk PT United Tractors itu 32.673,877 dibagi total asetnya itu 99,800,963 dan hasilnya itu 0,32. Dan untuk PT Alam Sutra Realty sendiri salesnya itu di 1,413,252 dibagi total asetnya yaitu 21,226,815 dan hasilnya itu 0,06. Nah, jika diperbandingkan total assets turnover ratio-nya PT United Tractors lebih besar dibanding total assets turnover ratio-nya Alam Sutra, yaitu 0,32 kali, yang artinya perusahaan mampu menghasilkan pendapatan sebesar 0,32 kali dari total assets yang dimiliki perusahaannya. Next yaitu net profit margin atau NPM. Net profit margin atau margin laba bersih adalah rasio yang menyatakan keuntungan dari operasi bisnis sebagai persentase dari pendapatan atau penjualan bersih. Semakin besar maka semakin baik. Nah, untuk United Tractors NPM-nya itu net income dibagi sales, di mana net income untuk United Tractors itu 60,346,784 dibagi salesnya yaitu 32,673,877 dan hasilnya itu 1,84. Untuk NPM-nya Alam Sutra itu buat net income-nya itu minus. Nah, minus 1,036,600 dibagi salesnya itu 1,413,252 dan hasilnya itu minus 0,73. Nah, net profit marginnya jika dibandingkan United Tractors lebih besar dibanding PT Alam Sutra, yaitu 1,84% atau 184%, yang artinya perusahaan mampu dapat secara efektif mengendalikan cost atau biayanya dan menyediakan barang atau jasanya dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding biayanya sendiri. Next itu return on asset atau ROA. Return on assets adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penggunaan seluruh aset yang dimilikinya, dan semakin besar maka semakin baik. Jika dilihat, return on assets itu formulanya net income dibagi total assets, di mana net income untuk United Tractors itu ada di 60,346,784 dibagi total assets-nya which is 99,800,963 dan hasilnya itu 0,60. Dan untuk PT Alam Sutra ROE-nya dan dengan net income minus 1,036,600 dibagi total assets-nya yaitu 21,226,815 dan hasilnya itu minus 0,04. Dan bisa dilihat lagi bahwa return on assets-nya United Tractors lebih besar dibanding Alam Sutra, yaitu 0,60% atau 0,60 atau 60%, yang artinya perusahaan mampu dan baik mengelola dan memanfaatkan aset perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Nah, next itu gross profit margin atau GPM. Gross profit margin adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Semakin besar maka semakin baik. Nah, untuk PT United Tractors sendiri, gross profit margin dengan formula gross profit dibagi revenue, di mana gross profit untuk United Tractors itu ada di 12,989,293 dibagi revenue-nya yaitu 60,346,784 dengan hasil 0,21. Nah, untuk PT Alam Sutra, gross profit margin-nya
dengan gross profit 596,557 dibagi revenue-nya yaitu 1,413,252 dengan hasil 0,42, dan akhirnya gross profit margin Alam Sutera lebih besar daripada United Tractors yaitu 0,42 atau 42%, yang artinya perusahaan mampu mengelola produksi dengan efisien dan biaya pokok penjualannya dengan baik. Next, ada return on equity atau ROE. Return on equity adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham dari perusahaan tersebut. Semakin besar, maka semakin baik. Nah, untuk ROE sendiri yaitu net income dibagi total common equity. Untuk United Tractors, net income-nya yaitu 60,346,784 dibagi total common equity-nya yaitu 63,147,140 dan hasilnya 0,95. Nah, untuk Alam Sutera, net income-nya ada di minus 1,036,600 dibagi total common equity-nya yaitu 9,386,148 dan hasilnya itu minus 0,11. Return on equity-nya United Tractors jelas terlihat lebih besar dibanding Alam Sutera, yaitu 0,95 atau 95%, yang artinya semakin efisien manajemen perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dan growth atau pertumbuhan dari ekuitasnya. Oke. Dan terakhir kita punya rasio keuangan yaitu Fixed Asset Turnover Ratio. Fixed Asset Turnover Ratio adalah rasio keuangan yang mengukur produktivitas dan efisiensi aset tetap dalam menghasilkan pendapatan lebih besar maka lebih baik. Nah, Fixed Asset Turnover sendiri yaitu sales dibagi net fixed assets. Untuk United Tractors sendiri, sales ada di 32,673,877 dibagi net fixed assets-nya yaitu 24,319,373 dengan hasil 3,60. PT Alam Sutera memiliki fixed asset turnover ratio dengan sales 1,413,252 dibagi net fixed assets-nya yaitu 1,259,350 dengan hasil 1,12. Nah, fixed asset turnover ratio-nya bisa dilihat bahwa PT United Tractors memiliki yang lebih besar dibanding PT Alam Sutera yaitu 3,60, yang artinya perusahaan efisien dalam menghasilkan pendapatan dari aset tetap yang ada dan menunjukkan juga bahwa manajemen menggunakan aset tetapnya secara lebih efektif. Oke, sekarang kita ke kesimpulan nih, antara kita milih United Tractors atau UNTR atau dibanding dengan Alam Sutera Realty atau ASRI. Nih, sebagai investor kita kan memilih the best option for us gitu ya. Dan dengan hasil-hasil rasio keuangannya kayaknya sudah cukup jelas siapa pemenangnya di sini. Jadi setelah menganalisis hasil-hasil dari rasio-rasio keuangan dua perusahaan tadi, bisa disimpulkan bahwa yang lebih menguntungkan bagi investor adalah PT United Tractors karena mayoritas dari hasil analisis rasio keuangan tersebut, United Tractors lebih unggul dibanding Alam Sutera Realty. Jadi begitu kalau saya nih sebagai investor jelas milih United Tractors. Kalau Anda, aduh. Next. Thank you very much for listening. Ya, kita invest aja di United Tractors ya. Boleh pakai broker apapun, canda, ini bukan financial advice ya. Thank you so much buat dengerin pembahasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.